Selamat malam Bapak, perkenalkan nama Herbert Sustade, NIM 2003030086, kelas C, semester 2, jurusan Sosiologi. Tenaga kerja di masyarakat, pengantar untuk edisi pertama. Segalanya merupakan upaya untuk memerlukan fakta kehidupan moral secara sesuai dengan metode ilmu positif. Namun istilah metode ini telah ada digunakan dengan cara yang mendistorsi maknanya, dan itulah yang kami lakukan tidak berlangganan. Para moralis yang menyimpulkan doktrin mereka bukan dari prinsip priori, tetapi dari beberapa proposisi yang dipinjam dari salah satu atau lebih dari ilmu-ilmu positif sebagai biologi, psikologi atau sosiologi. Istilah mereka moralitas ilmiah. Ini bukanlah metode yang kami usulkan untuk diikuti. Kami melakukannya tidak ingin mendeduksi moralitas dari sains, tetapi untuk membentuk ilmu moralitas yang sangat berbeda. Fakta moral adalah fenomena seperti yang lainnya orang lain, maka terdiri dari aturan tindakan yang dikendali oleh orang tertentu, karakteristik yang berbeda. Dengan demikian harus dimungkinkan untuk mengamati, menjelaskan, dan mengklasifikasikannya. Fungsi dari defisit tenaga kerja. Fungsi ini digunakan dalam dua cara yang berbeda. Terkadang itu menunjuk sistem gerakan hidup terpisah dari efeknya, dan lain kali atau mengungkapkan hubungan yang sesuai yang ada di antara gerakan-gerakan ini dan kebutuhan tertentu organisme. Jadi kita berbicara tentang fungsi pencernaan atau penasaran dan lain-lain. Tetapi kami juga mengatakan bahwa pencernaan memenuhi fungsi mengontrol penyerapan ke dalam organisme cairan atau zat padat yang dimaksudkan untuk memperbaiki kerugiannya. Kami juga mengatakan bahwa respirasi memenuhi fungsi memasukkan gas ke jaringan hewan, diperlukan untuk menopang kehidupan dan lain-lain. Dalam pengertian kedua inilah kami bermaksud istilah. Jadi untuk menanyakan apa fungsi dari pembagian kerja itu untuk memiliki gerbang kebutuhan yang sesuai. Solidaritas mekanis atau solidaritas berdasarkan kesamaan. Ikatan solidaritas sosial yang sesuai dengan hukum yang represif adalah satu melanggar yang merupakan kejahatan. Kami menggunakan istilah kejahatan untuk menunjuk setiap tindakan yang terlepas dari derajatnya, memprovokasi terhadap pelaku kejahatan, teratur reaksi karakteristik yang dikenal sebagai hukuman. Untuk menyelidiki oleh karena itu, sifat ikatan ini adalah untuk menanyakan apa penyebab hukuman tersebut, atau lebih tepatnya terdiri dari apa kejahatan itu. Memang ada kejahatan yang spesies yang berbeda, tetapi tidak kurang pasti itu semua spesies kejahatan ini milik kesamaan. Ini dibuktikan dengan reaksi yang mereka provokasi dari masyarakat. Fakta hukuman itu, kecuali karena perbedaan derajat, selalu dan di mana-mana sama. Keesaan dari efek mengungkapkan kesetujuan penyebab tidak diragukan lagi. Masalah penting Blaine tidak hanya ada di antara semua kejahatan yang diatur dalam undang-undang atau masyarakat tunggal, tapi di antara semua kejahatan yang diakui dan hukum di berbagai jenis masyarakat. Solidaritas yang timbul dari defisit tenaga kerja atau solidaritas organik. Sifat restitutif sanksi cukup untuk menunjukkan bahwa sosial solidaritas yang sesuai dengan hukum itu adalah jenis yang sama sekali berbeda. Ciri khas dari sanksi ini adalah tidak bersifat penembusan, melainkan hanya sekadar pemulihan status quo-ante. Menderita proporsi pelanggaran tidak dibebankan pada orang yang telah melanggar hukum atau gagal untuk mengakuinya. Dia hanya dikutuk untuk tunduk padanya. Jika tindakan tertentu telah dilakukan, hakim mengembalikannya ke apa mereka seharusnya. Dia mengucapkan apa hukum itu, tetapi tidak membicarakan hukuman. Demikian yang diberikan tidak memiliki karakter hukuman, hanya cara mengembalikan waktu untuk memulihkan masa lalu sejauh mungkin ke keadaan normal. Memang benar, tidak percaya bahwa dia telah menemukan semacam hukuman pidana perdata dalam pemberian biaya yang selalu ditanggung oleh pihak yang kalah. Bukti lain dari teori sebelumnya. Namun, karena pentingnya hasil yang baru saja ditetapkan adalah bijaksana,
Sebelum melanjutkan lebih jauh untuk mengkonfirmasi mereka sekali lagi, verifikasi segera ini semua lebih berguna karena itu akan memberi kita kesempatan untuk menetapkan hukum yang sementara itu akan berfungsi untuk membuktikan hasil, juga akan berfungsi untuk memperjelas segala sesuatu yang akan diikuti. Kalau dua macam solidaritas itu berubah, kita bedakan memang anggaplah ekspresi hukum yang telah kami nyatakan. Dominasi representasi hukum, size atau hukum koperasi harus lebih besar bila bersifat kolektif, jenis lebih jelas, dan pembagian kerja lebih sederhana. Sebaliknya, sejauh jenis individu berkembang dan tugas menjadi khusus keseimbangan atau sejauh mana dua jenis hukum ini harus cenderung kesal, sekarang realitas hubungan ini dapat ditunjukkan secara eksperimental. Jumlah yang meningkat solidaritas organik dan konsekuensinya. Seorang hanya perlu mengawasi kode hukum kami untuk mengkonfirmasi banyak hal posisi berkurang yang ditempati di dalamnya oleh hukum yang represif sebagai perbandingan dengan hukum koperasi. Apa yang mendefinisikan yang pertama di samping sistem yang luas itu terdiri dari hukum domestik, hukum kontrak, hukum komersial, dan lain-lain. Semua hubungan-hubungan yang tunduk pada tindakan-tindakan pidana mewakili hanya sebagian kecil saja dari kehidupan sosial pada umumnya. Akibat ikatan meningkat kita pada masyarakat yang muncul dari kesamaan keyakinan dan sentimen jauh lebih sedikit daripada apa yang dihasilkan dari pembagian tenaga kerja. Seperti yang telah kami katakan, memang benar bahwa kesadaran umum menciptakan ikatan lain selain yang keterputusannya ditekankan hukum pidana. Kesadaran bersama menciptakan ikatan selain itu yang melanggar itu menekan. Jumlah meningkat solidaritas organik dan konsekuensi lanjutan. Demikian hukum secara bahwa solidaritas mekanis yang pada mulanya adalah hanya satu atau hampir jadi yang secara progresif kehilangan pijakan, dan soli organik sayang secara bertahap menjadi lebih besar. Namun cara yang ditempuh laki-laki saling bergantung dimodifikasi. Tidak dapat dihindari bahwa struktur masyarakat harus berubah. Bentuk tubuh harus diubah bila afinitas molekuler di dalamnya tidak lagi sama. Akibatnya, jika proposisi sebelumnya akurat, harus ada dua tipe sosial sesuai dengan dua jenis solidaritas ini. Jika melalui proses berpikir kami mencoba untuk membentuk tipe ideal dari masyarakat yang kohesinya hanya akan dihasilkan dari kemiripan, kita harus membayangkan sebagai terdiri dari yang benar-benar homogen massa yang sebagiannya tidak dapat dibedakan satu sama lain dan akibatnya tidak diatur dalam urutan apapun dalam hubungannya satu sama lain. Solidaritas organik dan solidaritas kontraktual. Memang benar bahwa dalam masyarakat industri Spencer seperti halnya dalam masyarakat terorganisir, namun harmoni sosial pada dasarnya berasal dari pembagian kerja. Ini fitur karakteristik adalah bahwa ia terdiri dari kerjasama yang otomatis diproduksi oleh fakta bahwa setiap orang mengejar kepentingannya sendiri. Ini cukup bagi setiap individu untuk mengabadikan dirinya pada satu fungsi khusus, menemukan bahwa pasti dia dalam solidaritas dengan orang lain. Bukankah ini tanda yang membedakan masyarakat terorganisir? Tapi jika Spencer dengan tepat menunjukkan apa yang ada dalam bentuk yang lebih tinggi, masyarakat penyebab utama solidaritas sosial, dia keliru cara ini sebab menghasilkan efeknya dan akibatnya tentang sifat dari yang terakhir. Memang baginya solidaritas industri, begitu ia menyebutnya, menampilkan keduanya karakteristik berikut: penyebab dan kondisi, tenaga kerja dan kebahagiaan. Apa yang menyebabkan pembagian kerja berkembang tidak diragukan lagi. Tidak ada pertanyaan untuk menemukan satu formula tunggal menjelaskan semua kemungkinan bentuk pembagian kerja. Rumus seperti itu tidak ada. Setiap kasus tertentu bergantung pada penyebab khusus yang bisa hanya ditentukan oleh investigasi khusus. Masalahnya kita berpose kurang lebar. Jika kita tidak memperhitungkan berbagai bentuk file pembagian kerja, mengasumsikan sesuai dengan kondisi ruang dan waktu, fakta umum tetap bahwa divisi berkembang secara teratur sebagai prosejarah church. Fakta ini tentu saja bergantung pada penyebab
yang juga konstan, penyebab yang akan kami selidiki. Penyebab ini tidak dapat terdiri dari representasi mental sebelumnya, efek yang dihasilkan oleh pembagian kerja dengan berkontribusi pada pemeliharaan keseimbangan masyarakat. Ini juga merupakan efek sampingan jauh untuk dipahami oleh semua orang, dan sebagian besar pikiran tidak memiliki kesadaran. Itu. Demikian pembahasan saya. Terima kasih Bapak.